Kalau UNESCO berani menetapkan ini menjadi warisan budaya tak benda yang mereka akui, kenapa kita yang di tataran, di tempatnya sendiri kita buang? Jangan sampai itu terjadi. Pantun itu bagi saya menembus batas imajinasi dan fantasi. Luar, dia di luar. Dayung perahu ke Tanjung Beringin, bawa belian batang selasi, kepada bulan dan juga angin, sampaikan salam penyambung kasih. Indah beludru kain direnda, habis dipintal benang ditata. Kalaulah rindu dengan adinda, terlukis bantal dengan air mata. Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Melayu TV di program Ngander. Oke. Kali ini saya akan bersama dengan Pak Agus Muara. Sebelum memulai, izinkanlah saya untuk berpantun sedikit. Semangka di kulum, kapal berlabuh. Ombak yang tinggi, janganlah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Melayu TV, kita serumpun. Cantik pantun. Gimana Pak Agus? Tadi Itu pantun terus terang dibuat selayang gitu ya Pak Agus. tapi bagus. Kalau macam pantun saya tuh, macam tadi tuh. Gimana Saya tuh? nak buka pintu hampir terjatuh, rupa ada orang di dalam. Saya sampaikan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupa awal kata pembuka salam. Masya Allah, mantap, 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 mantap. Saya kira tadi beliau ni bercerita. Rupanya ada pantun di dalamnya. Itu pantun kata orang tuh, pantun kepepet lah ya. Pantun kepepet. Gurau je. Iya. Tapi bagus, pantunnya bagus. Alhamdulillah. Mungkin perlu diklarifikasi. Terlalu tinggi jadi raja pantun tuh. Saya ni sebenarnya SPK, Apa tuh? seniman pantun kampung. Wah. Jadilah tuh, kan? Tapi yang saya tahu memang Pak Agus Muara di sini ini namanya udah bukan hanya di dalam ruang lingkup Kota Pontianak pemirsa, tapi udah sampai ke tahap provinsi Kalimantan Barat. Bahkan di profil yang tadi udah saya bacakan, sekilas profil tadi, Pak Agus udah sampai ke daerah Malaysia. Biasa. Jadi tanya saya kan, Iya. tak pakai pantun? Mau dipantun rupanya. Oke. Saya pantun Pak Agus ya. Izin nih Pak Agus. Sila. Jangan diketawakan, Ada. jangan dihujat kayak netizen. Tak boleh. Nggak boleh. Bismillah. Mendengar musik petikan gambus. Gambus dimain di malam hari. Maksud hati nak jumpa sama Pak Agus. Izin bertanya masalah hati. Aduh, mak. Aduh, kok soal hati ni berat gak urusannya? Biasalah Pak Agus, saya ni kan sebagai anak muda yang penuh gejolak emosi dan hati. Jadi butuh wejangan dari orang-orang yang udah lebih dulu merasakan asam garamnya. Jadi itu kata orang itu kalau cerita tentang bunga melati, ya, pasti ada bunga di dekat kolam. Kalau cerita tentang masalah hati, pasti ada rasa cinta yang ada di dalam tu. Wah, mantap. Gitu kah? Betul, betul, betul. Kalau ada masalah hati tu tak jauh cerita Iya. macam tu, kan? Soalnya kalau ada masalah hati ni agak susah emang Pak Agus Iya. ya. Kalau begitu, boleh dilanjutkan lagi saya pantunnya? Boleh. Boleh? Sila. Aduh, Pendengar nak balas pun boleh juga. Oh, pendengar pun nak balas boleh kak? Betul tak? Jadi kalau misalnya ada ide-ide pantun boleh nanti komen. Agak malu saya ni. Takut saya nanti habis bahan Pak Agus pula nanti. Tak apalah. Samalah kita belajar ini, kan? Inilah saya udah ndak sanggup kalau udah ketemu sama sastrawan-sastrawan yang udah memang, kalau bahasa anak zaman now ni udah suhu. Jadi beliau tuh selalu ilmu padi abangku. Ya, selalu merunduk. Walaupun udah jadi raja tapi masih ya mau belajar gitu kan. Karena belajar tak pernah selesai. Sampai akhir masa, hampir kita tutup mata tetap harus belajar. Siap Pak Agus. Saya setuju dengan itu. Saya mulai Pak Agus. Ya. Pohonlah jambu, pohon delima. Pohon serikaya tak berbuah-buah. Bukan nak ngeluh, bukan nak apa. Tapi ngapa berat benar rasa nak nikah. Aduh. Pilih-pilih banyak buahnya.
buah jatuh, senyum pun dikulum. Kalau boleh saya nak bertanya, emang udah ada calon ke belum? Ini cerita nak nikah aja. Syarat nikah itu ada calonnya dulu. Betul, betul Pak Agus. Percuma ya kalau kata budak-budak di sosmed itu kan, semua udah disiapkan, hantaran, gedung apa semua, tapi calonnya tak ada. Kalau macam ini belum dapat jodoh, terlalu. Masya Allah, betul. Ya syarat nak nikah tu ada jodoh dulu. Yang lain boleh kita cari sama-sama. Saya tak ikut nyari ya. Kalau Pak Agus ngikut nanti ada yang marah pula. Ada soalan. Ada soalan nanti di rumah. Kalau gitu saya lanjut. Bila berjalan, bersinggah-singgah, singgahlah juga membeli bawal. Macam mana saya nak nikah? Dompet bocor tak bertambah. Allah. Dompet bocor tak bertambal. Itu bukan soal. Syarat itu syarat belakang. Syarat belakang. Soal dompet itu soal belakang. Yang penting calonnya dulu. Kalau calon, insya Allah. Buahku ini nangkak Belanda. Ya. Udah dipetik, ayo kita letakkan. Kalau hari ini jodoh belum ada, malam ini boleh kita carikan. Wah. Macam mana? Bawa kita pikirkan dompet yang bocor tu kan? Bawa kita mikir yang lain. Yang penting calonnya yang mau diperjuangkan udah ada. Ada dulu. Ini cerita dompet bocor, cerita apa, tapi calon tak ada. Apa pasal? Calon ada Pak Agus, insya Allah. Calon ada? Insya Allah. Oh, insya gitu. Allah, insya Allah. Bilang sama dia. Selasih bertemu ujung pelepah, petik rambutan dan buah duku. Ikut saya. Padamu kasih tertumpah. Menjadi ingatan dalam mimpiku. Masya. Deal, insya Allah. Dah. Yang dengar mimpi ini. Gimana tapi Pak Agus bisa kayak gitu? Maksudnya enggak, kalau saya kan mau buat pantun tuh tetap mikir, saya sebagai orang awam Pak Agus, mikir tuh ujungnya dulu, baru bikin di depannya. Biasanya kan gitu. Iya. Nah kalau Pak Agus nih mungkin udah enggak di tahap itu kali ya? Ya begini, pesannya cuma satu, apapun itu, cintai sesuatu itu dengan sepenuh hati. Apa saja, entah itu pantun, entah syair, entah siapapun. Kalau kita sepenuh hati mencintai, kan ketemu dia caranya sendiri. Itu Allah bagi. Saya pun tak tahu Kak, macam ini Allah bagi itu. Orang cerita pantun saya bisa sikit-sikit jawab, walaupun tak sempurna amat lah. Karena setahu saya di negeri ini banyak ahli pantun. Di Nusantara ini banyak ahli pantun. Saya hanya bagian daripada kecil itu sajalah. Jadi yang perlu nak saya sampaikan kepada kawan-kawan, saya salut kepada anak-anak muda hari ini yang mau mengangkat pantun, memulai dengan pantun. Soal galau, soal patah hati, itu adalah sumber inspirasi untuk kita mengarang suatu pantun ya. Tapi yang perlu digarisbawahi kepada semua saja, bahwa anak muda kan masih? Anak muda, insya-Allah anak muda. Masih muda bagus. Masih muda. Udah mau berpantun macam ini, artinya dah turut menjaga dan melestarikan seni budaya luhur. Kenapa? Pantun itu kearifan lokal yang sudah menginternasional, sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda yang diakui dunia pada tanggal 17 Desember tahun 2020. 17 Desember tahun 2020. Iya. Alhamdulillah. UNESCO. Jadi, ya kalau begini ya bagus. Masa kita nanti belajar pantunnya keluar, anak generasi sekarang lah yang harusnya ikut. Luar biasa. Saya apresiasi lah untuk abang yang ganteng ini untuk melestarikan pantun. Betul tak? Bagus. Karena di ruang studio. Ada Pak Heri itu dari MP, ada Mbak Pera, ada semua yang syuting, bukan syuting. Syuting bagus. Saya suka terlajak. Iya. Rupa Pak Agus nih, selain jago pantun, beliau rupanya juga humoris ternyata. Ya harus gitu. Hidup udah jangan bikin sulit. Ya, nanti kalau sulit kita berpikir, tak bisa ngarang saya. Oh iya. Ya kan? Ketika pikiran nyaman, semuanya nyaman, contoh, imajinasi pun dapat. Contoh kita macet, mau ngomel ke siapa? Udah ngarang pantun dalam kendaraan, dapat 2-3 pantun, itu hikmah daripada macet. Daripada ngomel-ngomel tidak jelas. Macam tadi belum menikah. Dunia masih luas, banyak hal yang boleh dicari. Betul tak? Betul.
Banyak hikmah dari banyak semuanya hikmah. Pak Agus ya. Nah, karena suatu ketentuan itu, sesuatu yang indah itu pasti datang tepat pada waktunya. Itu yang pernah saya baca dari buku orang. Buku orang. Betul tak? Betul Pak Agus. Kalau kata budak sekarang tuh selepas badai pun ada pelangi. Iya. Insya Pelangi Allah. itu pun warna-warni juga. Warna-warni juga. Merah, kuning, hijau. Iya, di langit yang biru. Nah, Pak Agus, kalaulah boleh saya nak bertanya, sila. sejak kapan kalau boleh tahu Bapak ni berada di fase sekarang? Karena yang saya tahu Pak Agus, kita tidak akan bisa jadi diri kita yang hari ini ketika kita tidak memulai satu langkah kecil. Iya. Saya mengenal itu namanya bertangga naik, berjenjang turun. Sesuatu itu proses. Betul. Ya. Saya awal mula di SMP. SMP itu bukan pantun. SMP, SMA itu suka saya buat syair, kadang-kadang puisi. Ya. Tapi ketika umur saya 26 tahun waktu itu. 26 tahun. Jadi 24 tahun dari sekarang. Hmm. Saya jadi MC kampung. MC, dan situ awal mulanya saya menulis pantun. Mulai ada ketertarikan. Ketertarikan, nah itulah. Pantun yang pertama saya buat sampai hari ini saya masih ingat, dan itu menjadi salah satu yang saya simpan. Lamun bersandar asa, ratap bersandar jati. Senyum bertukar rasa, tatap bertukar hati. Mas. Itu pantun pertama yang saya tulis. Dan saya ada bingkai itu. Ada bingkai. Itu awal saya ketertarikan dengan pantun. Walaupun pantun di zaman itu, mohon maaf, nama kita belajar ya, masih kasar, masih kadang tidak bagus, diksinya tidak ada metaforanya. Kemudian kadang-kadang diucapkan kehilangan nyawa, ya kan. Kadang-kadang takut membuat orang tersinggung. Maka saya tuh selalu ingatkan, hati-hati Tuan berkatun, pakaian nanti buat ke panggung. Hati-hati Tuan berpantun, jangan nanti buat orang tersinggung. Nah, itu pesannya. Iya. Hati-hati Tuan berkatun, pakaian nanti buat ke panggung. Hati-hati Tuan berpantun, jangan nanti buat tersinggung. Iya. Karena ketika kita sebagai seorang yang ingin melestarikan budaya, ya Pak Agus, itu tidak boleh juga kayak sembarang lah bahasanya. Ya. Harus ada etika-etikanya juga. Betul Pak Agus? Betul. Karena pantun itu ada 4. Saya belajar dulu ya. Pantun itu madah yang disusun. Madah yang dilantun. Untuk kita dituntun supaya apa? Bersopan santun. Pantun itu mengajarkan kita sebenarnya bersopan santun. Karena ingat, pantun-pantun pusaka yang harusnya kita warisi hari ini adalah bagaimana adab kita bertutur kata, bertutur bahasa kepada orang-orang yang lebih tua, macam-macam itu diajarkan dalam pantun, ya. Yang harusnya hari ini dilestarikan, ya. Jangan kita ya pantun ya, walaupun ya saya tidak, mohon maaf kepada semua pendengar saya. Bagi saya diperkenankan berbeda pendapat dan pandangan soal ini, ya. Ini karena pandangan Pak Agus sendiri. Saya pendapat saya sendiri. Bagi yang tidak sependapat diperkenankan, dibolehkan, ya. Tapi kalau ditanya saya ngomongnya harus di alur yang itu yang saya pahami. Karena sejujurnya saya bukan raja pantun, saya penikmat pantun, itu yang benar. Penikmat pantun. Penikmat pantun. Orang yang menikmat pantun itu selisih kayak penikmat kopi, selisih rasa kopi dengan gula dia akan terasa sangat sensitif. Itu penikmat. Ya. Kalau raja bukan saya. Siap Pak Agus. Terlepas dari semuanya, terlepas dari gelar yang diberikan oleh masyarakat dan kepercayaan kepada Pak Agus, baik itu raja, baik itu mungkin suhu atau mungkin sesepuh, pantun, apapun lah itu namanya. Tapi bagi Pak Agus pribadi, beliau adalah seorang penikmat pantun. Iya. Karena saya pesankan itu. Saya buat pantun yang dipakai, ada ditulis di baju, ya. Itu yang dikreasi Tuan Guru Haji Nur Iskandar dengan teman-teman Tansah Humaini itu ditulis. Sampai pin ini pun ada tulisnya. Di pin yang Pak Agus pakai? Iya ada. Tapi ini potongannya. Tapi kayak yang asli pantunnya itu, indah lembayung lebat berseri. Janganlah layu kering di taman. Jagalah adat payung negeri, resam Melayu menggiring zaman. Resam Melayu
menggiring zaman. Bukan kita yang digiring zaman, kita yang harus menggiring zaman. Artinya apa? Kita ada dalam konteks itu. Nah, ini harus disampaikan kepada generasi yang akan datang. Bagaimanapun kita, kalau kita sendiri sebagai orang yang berbangsa dan beradat, kalau kita tidak menjaga adat dan budaya kita, siapa lagi? Bagus. Kenapa tuh adat mengatakan gitu? Adat menyuluh sarang lebah. Kalau berisi pasti bersarang. Adat yang penuh tidak akan melimpah. Tapi kalau sudah berisi, insya Allah dia tak kurang. Ketika sudah berisi, tidak akan kurang. Tidak akan kurang. Jadi tidak akan merasa haus, tidak akan merasa kelaparan, apalagi lapar mata dengan budaya orang lain. Karena di dalam diri kita sendiri udah penuh dengan budaya kita sendiri. Itu pesan yang spesial untuk generasi hari ini. Kalau ruang batin generasi hari ini tidak diisi oleh budaya kita sendiri, yakinlah dia akan diisi oleh budaya luar. Betul, Pak. Ya. Tugas dan tanggung jawab kita. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya bagian daripada penikmat pantun yang senang dengan pantun, cinta dengan pantun sampai kapanpun. Istilahnya Pak Agus Muara sekarang udah benar-benar mengabdikan diri untuk di jalan ini ya Pak Agus. Ya. Di jalan pantun ini. Ya. Dari sekian macam budaya, dari sekian macam yang kita punya, kekayaan negeri kita, Pak Agus memilih jalan pantun. Ya. Bagi saya tak ada yang salah dalam pilihan itu. Pasti ada campur tangan pemilik hidup ini. Betul. Mengapa saya masih ditaruh di sini? Sesungguhnya pemilik hiduplah yang tahu. Saya menjalani saja. Saya menikmati pantun menjadi cita rasa hidup saya sampai hari ini. Terus Pak Agus, saya dengar-dengar Pak Agus udah nerbitkan buku. Nah, juga punya kafe pantun. Dan ada juga pantun pusaka Kalimantan Barat. Boleh enggak sih Pak Agus jelaskan, kalau memang enggak bisa banyak, jelaskanlah sedikit sama kami, sama pemirsa Melayu TV. Saya ingat, kalau tak salah sebut saya diingatkan begini, skripta manen perbapalan. Apa yang ditulis akan tetap ada, apa yang diucap akan hilang. Gitu lebih kurang ya. Kalau salah mohon maaf. Saya menulis ada 2 buku. Satu buku yang sangat sederhana bagi saya ya, hanya buku pemula, Pantun Lawang Selasih. Pantun Lawang Selasih, artinya Pak Gus? Pintu Kasih. Pintu Kasih. Oh, lawang pintu. Pintu Kasih. Saya kan memposisikan diri menulis pantun-pantun selasih, pantun-pantun kasih. Saya tak berani pantun-pantun yang lain daripada itu. Kan mungkin tak paham juga saya kan. Kita harus membatasi, kita jangan jumawa, jangan apa yang ada dari kita itu yang kita angkat. Itu tak banyak, hanya 461 pantun saja. 461 enggak banyak pemirsa. Jadi saya agak bingung dengan Pak Agus Muara sekarang banyaknya macam apa. Buku yang kedua itu 1000 pantun selasih Kapuas. 1000? Tentang Kapuas? Enggak. Itu ada 29 subjudul ya. Itu pantun-pantun sederhana masih belum begitu halus menurut saya. Karena perjalanan waktu akan diperhalus lagi. Sampai sekarang saya buku ketiga belum selesai, hanya beberapa ratus saja dulu. Itu 29 subjudul Lingkar Antar Nusa yang cetak waktu itu ya. Itu dari Pinang Meminang. Nah, nanti kalau mau dipakai boleh tuh Pinang Meminang. Boleh Pak Gus. Antar nikah, pernikahan ada semua di situ, macam-macam tentang Sungai Kapuas. Makanya tuh tentang Sungai Kapuas itu ada saya tulis, ada saya bingkai malah waktu itu. Kan saya juga dulu pernah buat pantun bingkai, pernah buat kaos pantun malah. Pernah. Melestarikan budaya pantun sampai dalam segitu, bentuk kaos. Sampai segitunya. Tumbuh serumpun tebu beruas di tepi perigi, di tepi kali. Kalau terminum air Kapuas, kemana pergi pasti kembali. Betul. Itu salah satunya. Belum lagi di situ cerita ikan, tidak ada semua di situ, ya kan? Itu buku yang kedua, hanya 1117 pantun. Hanya 1117 pantun. Pantun. Nah Pak Agus, buku Pak Agus sudah terbit 2. Itu bisa didapatkan di kontak saya saja. Kontak Pak Agus langsung. Iya, atau dengan Pak Heri boleh. Berarti kalau misalnya kita mau melestarikan budaya pantun, kita bisa langsung beli bukunya sama dengan Pak Agus Muara langsung. Saya kepingin yang ketiga itu kan hanya isi pantun. Baik pantun. Saya tidak ada pantun 2 kerat ya. Hanya 4-6.
Jadi itu tidak ada tunjuk ajar tentang pantun. Yang ketiga ini akan saya buat seperti itu. Supaya bagaimana berpantun segala macam. Dalam pemahaman saya yang sederhana ini, bolehlah mungkin dibagi. Kalau misalnya elok boleh diteruskan. Kalau tak elok boleh cari yang lain. Kan gitu. Sesederhana itu berpikir. Karena gini, di Nusantara ini saya juga banyak kenal pemantun-pemantun. Ya. Kalau di Kalimantan Barat, tak usah cerita lagi. Mungkin hanya saya yang kebetulan muncul di layar ini, maka orang kenal. Tapi ingat, pagar zaman itu banyak di kampung-kampung loh. Yang tetap melestarikan seni pantun negeri itu ada di kampung-kampung. Saya jalan ke Putu Sibau ya, di mana-mana lah saya sudah sampai. Itu banyak yang harusnya diangkat hari ini, dibukukan, ya. Karena itu jati diri kita sebenarnya. Kenapa? Saya sampai buat satu pantun itu memang agak ekstrim kalau bahasa kita ya. Batang kayu berbuku kayu, minyak kasturi, minyak zaitun, pantang Melayu mengaku Melayu kalau tak melestarikan budaya pantun. Ini kita kena ingatkan sama Pak Agus. Pantang apa tadi Pak Agus? Melayu mengaku Melayu. Pantang Melayu mengaku Melayu kalau tidak melestarikan pantun. Kenapa? Saya suka angkat ini pantun yang saya karang, belum di buku yang ketiga ya Pak Heri ya nanti ya. Di mana indahnya darah Merayu, tertunduk diri bersantun lembut. Di mana tuahnya bangsa Melayu, di lubuk hati pantun disebut. Itu pantun silang sempurna, bukan hanya rima akhir. Bukan hanya ya. Nanti kita bicara soal itu. Alhamdulillah. Pemirsa Melayu TV, saya bisa ketemu orang se-expert ini di pantun. Karena kadang terus terang, saya pun MC juga kadang bikin pantunnya pun masih nebak-nebak, Pak Agus. Yang penting ujungnya lah sama gitu kan. Karena masih tahap belajar tadi kata Pak Agus. Ya, enggak apa-apa, kan prosesnya begitu. Saya pun dari awal begitu. Nah, kalau mau didalami tentang rima, saya bisa sedikit jelaskan. Ya. Boleh Pak Agus kalau mau dijelaskan sedikit tentang rima. Saya kasih contoh tadi itu ya. Tadi masalah hati. Masalah hati kan. Saya buat pantunnya begini saja. Rindang selasih, rindang mayang. Semakin rindang menyentuh bumi. Dipandang kasih, dipandang sayang. Semakin dipandang cinta bersemi. Terus saya jelaskan. Pantun itu rata-rata rima akhir saja. Rima akhir. Padahal dalam pantun itu ada beberapa rima. Ada rima akhir, rima tengah, rima penuh silang tidak sempurna, ada rima penuh silang sempurna. Jadi kalau rima akhir itu ya tadi dalam satu bait itu beberapa kata yang sama bersilang itu cuma akhirnya saja. Itu pun kadang berselisih bunyi. Seharusnya bunyinya sama. Sama. Saya kasih contoh gini. Dipandang kasih, dipandang sayang. Tadi kan rindang selasih, rindang mayang, dang yang sama. Sama. Itu di dua kata terakhir. Itu namanya tidak ada perselisihan bunyi. Tapi kadang-kadang pantun perselisihan bunyi. Coba buat satu pantun atau pantun apa coba saya dengar. Ada enggak? Kita pakai pantun yang udah biasa nih Pak Gus ya. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ya. Makin cepat makin bagus. Ikan sepat, ikan gabus. Itu dua kerat. Saya tak mau nyebutnya pantun itu. Tapi tak apa-apa lah. Bagi yang lain boleh-boleh saja. Sepintas bagi yang biasa mendengar itu tidak ada perselisihan. Tapi bagi penikmat itu selisih. Bagus itu gus. Gabus itu bus. Betul? Sedetail itu. Itu berselisih bunyi. Nah, perselisihan bunyi itu bagi saya sangat mengganggu bagi penikmat. Anda minum kopi. Selisih gula dengan kopi itu ketahuan, itu bagi penikmat. Kemanisan nih. Iya. Nah ini yang itu yang terjadi pada pantun-pantun pusaka yang harusnya diwarisi hari ini. Jangan pantunnya, mohon maaf, kehilangan jati diri, ya kan? Nah ini yang saya tidak, ampun maaf, saya kepada seluruh pemantun serata negeri lah, saya mohon maaf. Ini pendapat, ya kan? Bisa benar bagi saya, tapi belum tentu benar buat orang lain. Silakan saja. Tapi kalau ditanya ke saya, ini jawabannya.
Kalau ada ternyata berbeda, silahkan. Semua orang Tidak berhak, pernah, saya tidak ada niat saya menyalahkan pantun. semua orang berhak lain. berpendapat ya Pak Agus ya. Semua orang berhak berpendapat, semua orang berhak berkreasi, semua orang berhak berkarya. Bagi saya karya itu bukan dipuji, tapi teruji sepanjang segala masa. Itu sebuah karya. Teruji sepanjang Segala masa. Berarti sesuai dengan kata Pak Agus tadi. Kalau kita ngomong tidak ada bekas, tapi kalau kita nulis Ada. diingat sepanjang zaman. Nah, itu cerita buku kan. Tadi pertanyaan di warung kopi ya. Sebenarnya itu dulu saya saking cintanya dengan pantun itu. Di rumah pantun tuh hanya apa ini namanya yang di atas ini? Plafon. Plafon. Dek, Deknya aja yang tak saya tempel pantun. Kalau dinding habis. Tanya beliau itu. Beliau pernah datang. ditempel pantun semua. Tempel. Jadi Pak Agus buat Saking saya tidak peduli, saya korbankan tempat itu, rumah saya tempel dinding, dipikir orang gila, apa terserah lah. Pokoknya pantun apa saja saya tempel di situ, karya kita. Ya, yang saya tuangkan di situ. Dengan berjalannya waktu, ya kan, saya beralih ke warung kopi. Warung kopi ya namanya warung kopi ya kita di kampung kan, tidak begitu pelan-pelan kita perbaiki, tapi pantunnya tetap ada. Sampai saya bilang, kalaupun ini tidak dianggap, suatu saat nanti orang akan bercerita dulu sekali di tempat ini pernah ada warung kopi pantun, pernah ada rumah pantun. Walaupun saya tidak dianggap tak apa-apa, itulah yang saya bisa berikan untuk anak negeri dalam khususnya pantun. Saking cintanya saya barang itu. Udahlah, kalau tidak dianggap tidak apa-apa. Saya sudah buat. Setidaknya hari ini ada sedikit pantun yang saya tulis. Kalau itu bagus, nikmatilah. Kalau tidak pun nak diapa, ya kan? Karena saya tahu banyak orang pandai. Saya anak orang seniman kampung yang berusaha melestarikan sampai ke titik ini. Karena kalau menurut saya pribadi ya Pak Agus, ketika kita menjadi seorang pegiat, itu sebenarnya bukan dilihat dari seberapa banyak karyanya, bukan. Ya. Tapi itu dilihat seberapa konsisten. Ya. Ketika seorang udah konsisten, secara alami, sesuai dengan kata Pak Agus tadi, turun sendiri, titipan dari Allah, yang tidak tahu masuknya dari mana, masuk ilmu di kepala kita, ya semuanya ngalir, karena udah cinta dengan itu. Jangan pernah pelit, kata orang. Buat saya sering tuh di WA, buatkan pantun tentang ini, saya buatkan saja. Suatu saat saya lupa, saya ketemu dengan pantun yang saya karang sendiri, dibacakan orang, dibawakan orang. Perasaannya gimana Pak Agus? Senang luar biasa. Bagi saya bukan materinya, tapi sebuah penghargaan yang tak ada nilainya bagi saya, yang tak bisa dinilai dengan ukuran materi. Ya. Jadi sempat satu ketika ditanya, sampai kapan berpantun? Jawaban saya sederhana, sampai Allah panggil saya. Insya Allah. Itu pantun. Sampai hari ini saya ngomong seperti itu. Saking cintanya dengan pantun. Saya kok ngomong itu tuh di ya apa ya, kalau apa menikmati sekali bahwa pantun itu seperti itu yang harus tetap ada. Anak muda ini, generasi ini harus terus, karena pantun itu adalah jati diri kita. Kata Prof. Hairil itu puisi asli Nusantara. Pantun itu Nusantara. Kalau salah ngomongnya seperti itu. Jadi sekali Tuhan berkatun, berseri segala taman. Sekali Tuhan berpantun, berseri segala zaman. Berseri segala zaman. Nah, ya, jadi agak sensitif memang kalau bicara soal itu, karena ya kita mencintai itu utuh. Saya senang dengan pantun itu utuh. Jadi apapun kata orang tak bagus misalnya, saya terima aja. Ya, kalau ada yang mengatakan tak bagus, tapi saya buat sampai hari ini berusaha untuk yang terbaik. Yaitu kalau yang lain-lain, mudah-mudahan satu saat ketika saya perbaiki semua, warung kopi pantun akan ramai. Amin. Penikmatnya ramai, dan situ orang bisa belajar berpantun, diskusi tentang pantun, apa saja. Saya sebenarnya pengen teman-teman seperti, mohon maaf saya menyebut nama ya kan, pemantun-pemantun muda. Assalamualaikum Tuan Guru Tan Sahumaini, Tuan Guru Haji Nur Iskandar, dan Tuan Guru Dedi, ya.
Beliau itu orang-orang hebat sebenarnya yang mau belajar tentang pantun hari ini. Sekali masa mungkin Melayu TV mengundang. Saya melihat grade-nya naik luar biasa dalam 3 tahun terakhir. Di awal-awal kami ketemu belum, tapi sekarang sudah bisa. Dan saya bangga untuk itu. Saya tak merasa menjadi guru mereka, tapi saya bangga bisa berkumpul dengan mereka karena mereka punya banyak kemampuan dari sisi macam-macam, ya kan? Berarti ada juga orang-orang yang istilahnya bertanya sama Pak Agus, kemudian akhirnya konsisten juga kayak Pak Agus sekarang. Ya, itu tadi mereka dan saya dan teman-teman itu. Ya itu tadi, kalau berkolaborasi dan kita sama-sama punya visi yang sama mengangkat benda ini, pantun ini. Kalau UNESCO berani menetapkan ini menjadi warisan budaya tak benda yang mereka akui, kenapa kita yang di tataran di tempatnya sendiri kita buang? Jangan sampai itu terjadi. Padahal pantun banyak kreasi, bukan hanya berbalas, buat pantun bingkai. Misalnya, saya ingat lihat di halaman, tulis buang sampah pada tempatnya. Coba buat pakai pantun, kan baik. Iya. Sekalian melestarikan kebudayaan. Sederhana saja, misalnya dapat tapa umpan seluang, walaupun seluang beda sedapnya. Ada sampah barang terbuang, kalaupun terbuang pada tempatnya. Enak kan dengarnya? Sekalian membiasakan masyarakat juga untuk membaca pantun, bagus ya. Biar tidak asing dengan bunyi-bunyi seperti itu. Ya, itu musik hati bagi saya. Ya, musik hati karena keindahan pantun itu luar biasa kalau kita. Sama juga dengan lagu-lagu lain. Kalau kita menghayati matnya segala macam, sama dengan pantun. Bagi buat pantun itu bagi yang galau-galau itu sebenarnya lebih gampang. Inspirasinya banyak, ya kan? Betul nggak? Karena otak berkeliaran. Pantun itu bagi saya menembus batas imajinasi dan fantasi. Dia di luar. Yang kemarin saya baca waktu ada itu kan arah kempas kayu jelutung, ya kan? Di sana tempat mencari madu, di antara napas gemuruh jantung, di sana tempat marifat rindu, itu kan asik. Ya, tapi itu romantisnya tuh beda gitu ya kalau pakai pantun dibanding dengan kita kayak ngomong langsung ya to the point gitu. Nah, ini saya menyambung cerita tadi, ya kan? Ada pantun, tapi ini bukan untuk saya, untuk Bang Reza ya. Kan tadi ceritanya kapan menikah. Gimana tuh Pak Agus? Boleh disampaikan Pak Agus? Dayung perahu ke Tanjung Beringin, bawa belian batang selasi, kepada bulan dan juga angin, sampaikan salam penyambung kasih. Indah beludru kain direnda, habis dipintal benang ditata. Kalaulah rindu dengan adinda, terlukis bantal dengan air mata. Masya, terlukis bantal dengan air mata. Nah, itu hebatnya pantun. Dia tidak bilang dia menangis. Betul? Yeah. Pantun itu tidak vulgar sebenarnya. Pantun itu menyampaikan sesuatu yang berkias. Kenapa? Sulam katun indah dirangkai. Berkelip kenanga sulam dihias. Dalam pantun madah dirangkai, terselip makna dalam berkias. Sulam katun indah setangkai, berkelip kenanga sulam dihias. Dalam pantun madah dirangkai, terselip makna dalam berkias. Dia tidak bilang menangis, dia bilang dilukis bantal dengan saking halusnya diksi yang dia pakai. Itu saya tulis buat itu. Jadi wajar kalau misalnya tadi Pak Agus bilang kalau pantun ini adalah seni berbahasa dan sopan santun dengan orang yang lebih tua. Ya. Karena ada sebuah kiasan di situ yang ya mungkin kalau di budaya negara lain kita mau nyampaikan sesuatu dengan emosi, tapi kalau di pantun ini enggak seperti itu. Semuanya bisa disampaikan dengan baik-baik, dengan indah. Ya, dia tidak buat orang tersinggung secara langsung, tapi ngerasa. Ya. Pantun itu cipta rasa dan karsa. Jadi bagaimana halusnya, yang hebat sebenarnya bukan kita. Yang hebat itu leluhur kita yang menemukan pantun ini sampai ada hari ini. Hebatnya bahasa hati mereka-mereka itu yang harusnya kita tularkan hari ini.
Ya, kepada generasi yang akan datang, ayo kita belajar pantun dengan siapapun boleh. Di Sambas ada banyak guru, di Kuburaya banyak, di Kota Pontianak banyak, kepada siapa saja. Bagi saya itulah pantun. Kalau nanti ada masa ya kita akan buat gimana pantun sebenarnya. Contoh-contoh pantun yang bukan hanya rima akhir. Ya. Tapi tadi yang ada kata Pak Agus, ada silang sempurna, Iya. silang tak sempurna. Kadang-kadang pantun yang sekarang tuh bagus, tapi kehilangan nyawa. Nah itu dia. Di mana? Karena salah dalam pola mengucapkannya. Mengucapkannya itu tidak harus datar, harus ada rasa. Itu. Yang tadi kita bahas sama Pak Agus itu menurut saya udah mewakilkan dari sebuah pertanyaan dari Melayu TV, dari pemirsa, khususnya saya sendiri. Istimewanya pantun bagi seorang Pak Agus. Benar Pak Agus? Iya. Bagi saya pantun itu adalah pakaian. Pakaian kita, orang Melayu. Sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Melayu itu bertengkar pun dengan bahasa pantun. Coba lihat film-filmnya. Berkelahi pun dengan berpantun dulu itu kan. Betul. Dalam film-film klasik itu kita lihat. Tapi itu tadi pantun bagi saya itu sebuah sebuah pakaian yang indah untuk jati diri sebuah sebagai anak Melayu lah. Anak Melayu. Melayu dalam pengertian luas, jangan dipersempit ya. Berarti sangat-sangat ya, mungkin kalau sekarang ada anak muda yang krisis jati diri atau krisis budaya, mungkin bisa dinaikkan lagi semangat budayanya, lebih mengenal jati dirinya, lahir sebagai apa. Kalau saya pribadi, mungkin Pak Agus juga, mungkin ada darah Melayunya. Kita tidak perlu malu dengan apa yang kita punya. Kita pakai bahasa kita kenapa? Macam ini cakap macam ini kan? Bercampur dengan bahasanya, oke aja. Tapi kayaknya sudah dimulai nih, karena kemarin juga Balai Bahasa membuat bahan ajar untuk anak SD, SMP berkaitan dengan pantun. Mulai kebangkitan pantun hari ini. Ya supaya generasi yang akan datang itu tahu. Jangan nanti satu saat kita sudah tak ada, sudah kembali Allah panggil, lalu belajar pantun bukan di negerinya sendiri. Jangan sampai pantun itu menjadi barang asing di negerinya sendiri, jangan sampai. Kami sadar diri. Ada masanya kami mampu. Nah, maka kadang saya itu cerita tentang itu agak sedih, takut satu saat tak ada lagi yang peduli barang-barang macam ini. Kalaupun ada, cobalah lihat kita belajar dengan tunjuk ajar pantun-pantun pusaka yang diwariskan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di kampung-kampung kita. Ya, mungkin dia bukan orang yang terkenal, tapi di situ ada pagar zaman. Ya. Bahasanya pagar zaman ya Pak Agus. Ya, pagar zaman. Yang terus sampai sekarang, walaupun mungkin hanya di lingkupnya sendiri, tapi masih mau gitu. Masih mau melestarikan. Ya, karena bagi saya, ya zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi seni tutur pantun harus tetap ada di negeri sendiri. Itu bagi saya. Kalau saya tanya, pantun tuh sejatinya apa sih Pak Agus? Apakah jawaban tadi udah mewakili? Atau masih ada lagi menurut Pak Agus sendiri? Kalau saya mau jelaskan banyak sekali, tapi paling tidak begini. Saya mengenal pantun itu ada dua ya. Satu, pantun itu ada yang rima AB. Kita bicara rima dulu ya. Rima AB, ada juga rima AA. Rima AA diperbolehkan dalam pantun selama ada pembayang. Pembayang? Atau sampiran. Oh. Ya. Itu satu. Yang kedua, sejatinya pantun itu tidak terjadi perselisihan bunyi. Yang saya katakan tadi itu. Yang tadi gabus sama gabos tadi itu. Gabus dengan gabus. Sepintas tidak bagi seorang penikmat. Itu bicara rima akhir. Tapi sejatinya pantun ada rima awal, rima tengah, rima akhir. Dan lebih baik itu ada rima silang sempurna, ya kan? Ada bukan hanya rima akhir itu paling gampang, ya kan?
Apalagi yang selisih-selisih bunyi itu paling gampang. Tapi kalau harus membuat rima tengah, rima penuh, apalagi rima penuh silang sempurna, itu harus punya daya imajinasi yang tinggi ya. Mohon maaf, saya harus menyampaikan ini. Jadi jangan beranggapan begini, pantun tak bisa pakai cari kerja, ya. Nggak ada lowongan nulis syarat diutamakan pandai. Betul, tidak ada. Jangan sampai generasi sekarang berpikir seperti itu. Jangan sampai kita menjadi generasi, mungkin maksud Pak Agus ya, Pak Agus, izinnya Pak Agus ya. Mungkin maksud Pak Agus, jangan sampai kita jadi penerus bangsa yang berpikiran pendek. Yang cuman berpikir sebatas, ini tidak berguna buat aku, ini. Padahal kita tidak pernah tahu ya Pak Agus ya. Tidak pernah tahu. Saya juga tidak tahu sampai saya gini. Gara-gara pantun, mohon maaf. Jadi bukan. Saya biasa ikut jadi pembicara seminar nasional tentang pantun. Kalau pantun kan diolok-olok begitu, apa pakai pantun. Tapi nyatanya menjadi warna yang luar biasa hari ini. Nah, sejatinya pantun itu tadi, pilihlah pembayang yang tidak vulgar. Tidak vulgar. Iya, pembayang yang tidak vulgar. Artinya begini, isi juga yang tidak vulgar. Sejatinya pantun itu berkias-bias, bukan hanya berkias, tapi bias. Gitu. Jadi sejatinya pantun itu, kalaupun belum mampu untuk sampai kepada tataran rima silang sempurna, cukuplah di rima akhir, tapi tolong jangan terjadi perselisihan bunyi. Ya. Karena mungkin di pantun itu ya Pak Agus ya, di bunyinya yang seninya gitu. Lah, kan dia lahir sastra bunyi. Ketika terjadi perselisihan bunyi, telinga terganggu. Bagi seorang penikmat ya. Betul. Cuman begini, ada pantun-pantun yang kayak begitu tuh, kalau dalam audien yang sangat luas, itu akan lama dicerna. Ya ketika ketimbang pantun-pantun yang dua kerat atau pantun yang simpel itu gampang terespon. Itu bedanya. Kayak yang saya ulang tadi itu. Kalau ditanyanya begini, arah kempas kayu jelutung, di mana tempat mencari madu? Antara napas gemuruh jantung, di mana tempat marifat rindu? Kalau dalam audien yang luas itu kan bingung. Hanya mungkin beberapa yang cepat mengerti kan. Apalagi anak-anak muda, apa yang dimaksudkan? Perlu waktu ya Pak Agus untuk memahami. Ini ya, kita harus memahami juga. Jangan langsung kepada tataran ini. Tidak berpantun orang. Ya kan? Pusing. Kita ikutkan saja. Mau 2 kerat mulai silahkan dulu. Ya, pelan-pelan diperbaiki. Mungkin nanti ke depan Melayu TV atau sultanhalumelayu.com itu, ya kan, IG-nya itu, bisa nanti pelan-pelan kolaborasi. Ya, itu bukan salah, cuma tak betul. Betul. Tidak salah, cuma tak betul. Tak betul kan? Bisa dibuat supaya ada pembelajaran lah ya untuk generasi yang akan datang. Itu menurut saya seperti itu. Kalau ditanya sejatinya pantun seperti apa, ayo kita bicara detail soal itu. Cuman masanya mungkin harus kita bagi-bagi dengan banyak hal ya kan. Saya senang ya bicara pantun. Sampai subuh pun ayo cerita pantun ya. Cerita pantun tukar paham. Kalau Pak Agus nih, kalau boleh tahu, sebanyak-banyak itu buat pantun, kadang inspirasinya itu dapat dari mana sih? Dari mana saja? Dari mana aja? Dari mana saja? Jadi ketika ketemu sebuah problem, bisa jadi pantun. Kayak misalnya di jalan nih, jalan ketemu orang jatuh, bisa jadi pantun? Bisa. Sekarang pertanyaannya begini, tadi buat pantun, cuman saya nak tahu pantun, kita tak ada WA. Betul. Buat pantun. Betul. Itu challenge, bahasa Melayunya challenge ya. Challenge. Betul kah? Bahasa zaman sekarang. Challenge. Ya. Pak manajer ketawa-ketawa. Ya kan, gitu. Jadi itu tadi, kalau mau belajar pantun itu, seru banget. Seminggu lah. Itu pun baru dapat kulit-kulit. Iyalah. Karena Pak Agus ya ada di tahap yang sekarang nih. Prosesnya panjang. Orang dari umur tadi berapa Agus? SMP. Iya, sekarang SMP kan, tapi baru tertarik gitu kan? Iya. Ya ketika tertarik fullnya di umur 26. Kan? 24 tahun dari sekarang. Nah, sekarang saya baru umur sekitar 17-an ya. Iya, 17-an. Gara-gara pantun loh. Iya. Karena apa? Saya selalu kalau dalam pantun selalu saya ingatkan, saya buat pantun pembuka untuk diingat.
diingat dalam sebuah acara apapun itu ya. Oh, berarti ada ciri khasnya Pak Agus? Ada. Ketika Pak Agus untuk memulai menjadi seorang narasumber atau apa, ada pasti Pantun. 1 Tiga. atau 2? 3 pantun yang Pak Agus Patah bisa. setangkai di atas batu, melatih serumpun berkait-kait. Kata dirangkai satu persatu, menjadi pantun berbait-bait. Melatih serumpun berkait-kait, bersusun indah di atas bukit. Menjadi pantun berbait-bait, tersusun mada, pantun berkait. Rimbun rumpun, manis ditata, berseri indah, merah delima. Pantun dilantun bermanis kata, lestarikan mada, pujangga lama. Ulang. Masya Allah. Kalau disuruh ulang saya cuma bisa tepuk tangan. Karena saya pun itu panjang guys. Itu. Aduh. Itu berarti 3 pantun yang selalu Pak Agus ucapkan di setiap pembuka. Iya. Nah itu buat sendiri pasti kan? Pasti dong buat sendiri. Rata-rata saya buat. Buat sendiri kan pasti. Bisa berarti se-expert ini Pak Agus ya? Di dalam ini. Iya. Pokoknya gini, satu saja. Pokok mencintai sesuatu itu utuh. Kalau utuh tak kalau kayak gini. Betul tak? Betul. Ya kan? Oh, gimana maksudnya nih? Kok saya betul kan? Bahaya nih. Nah, saya pernah buat itu. Bunga dahlia, bunga cempaka, tumbuh berseri, bercabang 4. Cinta setia, cinta nan langka. Susah dicari, kadang tak dapat. Susah dicari, kadang tak dapat. Cinta setia, cinta nan langka. Betul? Betul. Karena tidak semua orang bisa ya Pak. Ya, betul. Tapi saya harap segera dapat. Amin, insyaallah. Pak Agus, saya mau nanya lagi nih. Ada sebuah yang unik, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya sepanjang acara ini berjalan. Kenapa sih nama Pak Agus Muarre? Pertanyaan menarik. Nah, kenapa sih? Kenapa Pak Agus? Padahal kan yang saya tahu nama asli Pak Agus Rahman. Ya. Itu yang luar biasa. Pertanyaan yang luar biasa. Saya harus memberikan apresiasi dulu kepada keluarga besar Kredit Union Senusantara. Kenapa? Nama saya tuh Agus. Cuman karena nama Agus terlalu banyak di waktu itu. Kebetulan saya kerjasama. Bukan, saya memimpin satu lembaga. Ini manajernya dari hari ini. Kredit Union Muara Pesisir, Kalimantan Barat. Ya. Kami sering pertemuan di luar, itu kan, dari CEO-CEO di seluruh Indonesia. Nyari nama Agus tuh kan waktu itu banyak sekali Agus. Jadi orang nyari mana? Agus Muara. Sesuai dengan nama kantor. Itulah melekat sampai hari ini, dan terima kasih kepada keluarga besar Muara Pesisir ya. Itu manajernya Pak Heri Gunawan ada di sini ya. Itu awal mulanya. Nama saya betul Agus Rahman. Tapi nama panggung hari ini melekat Agus Muara. Sampai ini pun ditulis Agus Muara. Nah, jadi Agus Muara lewat. Menjadi padahal mungkin hanya jadi pembeda di dalam lingkungan kantor. Iya. Tapi akhirnya Pak Agus terbawa-bawa sendiri dengan muaranya itu sampai ke panggung. Saya ada cerita lucu tapi jangan ketawa. Itu syaratnya boleh lucu tapi jangan ketawa. Ketika saya buat nama yang ditempel gini, yang buat ngomong apa? 26 tahun saya buat nama ini, belum pernah ketemu macam ini nama. Iyalah, kalau dipikirkan orang tua mana sih yang mau ngasih nama anaknya Muara? Muara itu paling berbahaya. Muara kan kita tahu. Buaya biasa aja. Bahaya apalagi buaya Muara bisa meloncat. Tapi jangan salah loh. Buaya itu binatang yang paling setia. Iya. Selama dia di air. Kalau ke darat beda. Itu masalah. Ya, pemirsa ini cerita pantun. Ini lucon. Jadi intermezzo saja. Oke. Memang betul ternyata Pak Manajer, emang Pak Agus ini agak multi talent kayaknya ya Pak Manajernya. Jadi ngelucu bisa, pantun nggak usah ditanya, apalagi MC. Jangan merendah lagi Pak Agus. Aduh, kalau Pak Agus merendah nanti saya tenggelam. Bukan begitu. Biarlah sesuatu itu mengalir saja. Yang membuat saya sampai hari ini itu karena kawan-kawan di luar sana yang hebat.
yang Yang berperan, hebat, ya. yang hebat. Ya. Karena support Mereka. support sekali Ya, buat Pak Agus. dari internal lembaga, ya, dari Traju, dari kawan-kawan dari BRIN itu ada Bang Deddy Arya, peneliti. Bang Deddy Arya Aspar itu peneliti pantun loh, jangan salah. Kalau di anak tuh ada Prof pantun tuh Profesor Ahadi juga. Jadi itu yang hebat tuh mereka di luar sana yang harus, makanya kita berkawan harus banyak. Betul. Kalau kita di kampung, siapa kenal pantun juga tak diangkat keluar kan? Itu luar biasanya di situ. Ada pantun Pak Agus untuk kita punya banyak kawan. Ya, pokoknya saya kasih tunjuk ajar bagaimana buat pantun. Sekalian kan? Boleh. Kalau boleh. kawan apa pembayangnya, sampirannya apa? Cari satu dulu. Nah, sekalian kita belajar, boleh kan? Nah, boleh. kawan. Sampirannya. Saya susah sebenarnya ini kalau udah bermain kata-kata gitu. Kawan itu apa? Wan. Nah, apa yang bisa dibuat pembayang? Pemirsa juga boleh. Bakwan boleh, tapi kurang indah. Kurang indah, betul. Awan. Nah, ada pilihan 3. Tadi makanan, bakwan, ada ikan biawan, ada kawan. Nah, tentukan isinya dulu. Ini sekalian kita belajar boleh kan? Betul. Nah, pemirsa kalau saya salah minta maaf lah ya. Ini sebuah keistimewaan buat saya. Terima kasih banyak Melayu TV udah mengajarkan saya langsung ketemu sama ahlinya langsung buat belajar pantun. Kalau isinya saya kepengen isinya itu kemana pun kita pergi haruslah kita banyak berkawan. Itu isinya. Kemana pun kita pergi haruslah kita punya banyak kawan. Ini atau simple. Haruslah kita banyak berkawan lah gitu. Kemana? Gi itu pergi kan? Pergi. Sampirannya boleh apa? Pergi. Ya kan? Wan tadi awan. Nah. Kalau buat pantun yang sederhana sekali, kalau kita pergi ke perigi, dia akan teduh bila di payung awan. Kan? Betul. Kalau tak di payung awan kan panas. Iya. Itu yang sederhana sekali. Kemanapun kita pergi, kita harus banyak mencari kawan. Selesai urusan kan? Itu pantun-pantun itu. Iya, pantun-pantun yang simpel begitu. Berarti kalau kita buat pantun nih Pak Agus ya, pantun tuh juga harus masuk akal gitu ya. Pantun harus logis. Ya, gitu. jangan buat pembayang tak masuk akal. Misalnya begini, kura-kura memakai sepeda, cacing tanah duduk di belakang, masuk akal? Enggak. Gara-gara nak menyelamatkan tadi itu, jangan masuk lagi. Tapi ada yang mungkin tidak masuk akal, tapi itu harus dicermati dari sudut pandang lain. Contoh, indah telaga di celah kabut, jambangan mekar indah bersemi, madah pujangga memanglah lembut, bulan pun tak sadar jatuh ke bumi. Itu masuk ke kiasan gitu Pak Agus? Kiasan kan? Ya. Indah telaga di celah kabut, jambangan mekar indah bersemi, madah pujangga memanglah lembut, bulan pun tak sadar jatuh ke bumi. Apalagi cuman hati. Bulan yang tinggi jatuh, apalagi cuman seorang adinda. Iya, pakai merayu malam ini kan. Wah, dikasih ilmu baru sama Pak Agus nih. Betul kan? Betul. Nah itu kan tidak logis. Bulan pun itu kiasan. Tapi pembayang tolong cari yang masuk akal. Indah telaga di celah kabut. Bagus. Jambangan mekar indah bersemi, betul? Madah pujangga amatlah lembut, bulan pun tak sadar jatuh ke bumi. Silang sempurna, Pak. Bukan hanya rima akhir. Itulah bagi saya sejatinya pantun seperti itu. Ketika semua unsur dan aspek dari pantun itu terpenuhi, Pak Agus ya. Cuman kan tidak banyak diajarkan dalam kitab-kitab yang begini. Nah, kita harus, kalau kita mencintai sesuatu itu utuh, ya kita dalami semua. Ya, mencintai kopi, dalami kopi. Mencintai apapun, calon, dalami. Ketika kita, saya tidak berani nyebutkan. Apa? Pak Agus ya, saya takut kena jebakan Batman-nya Pak Agus nih. Ini bahaya. Saya mantan bos. Saya biasa jadi posisi seperti itu. Iya. Jadi Pak Agus, ini kan kayaknya udah ndak lama lagi ya, Bu Produser.
udah tinggal di penghujung program. Kalau boleh saya tahu, dari sekian banyak waktu, tenaga, semuanya udah Pak Agus curahkan buat pantun ini, budaya pantun ini. Apa sih harapan terbesar Pak Agus nih buat dari semuanya yang udah Pak Agus korbankan? Harapan saya satu saja. Anak negeri, generasi penerus harus tetap ada membawa pantun dimanapun. Karena itu jadi diri bangsa Melayu. Agus Muara boleh tak ada, tapi pantun harus tetap ada. Diteruskan oleh generasi-generasi berikut. Itu aja harapan saya. Yang lain tak banyak. Seniman itu hidupnya kadang dengan hati. Biarlah tetap begini, tapi suatu saat Tuhan akan tahu. Dia yang tahu bagaimana caranya. Yang penting jangan pernah mengeluh untuk berkarya tentang ini. Buat saja. Saya harap generasi akan datang ada yang jadi penerus kami dari tutur pantun negeri. Karena semakin langka biasanya semakin bernilai. Ya kan? Ya, betul tidak? Betul. Semakin langka semakin bernilai. Melayu TV hanya mengundang salah seorang dari sekian banyak orang di Nusantara ini cerita tentang pantun. Lain masa sila mengundang pakar-pakar lain tentang pantun supaya ada warna. Karena saya tak boleh merasa paling pandai. Karena saya pun masih belajar sampai hari ini. Mungkin ada nanti rujukan lain. Ya, itu harapan saya sebenarnya. Enggak macam-macam ya Pak Agus ya? Enggak. Yang penting gimana caranya pantun tetap ada sampai nanti. Iya. Pantun saya dipakai orang, saya sudah senang. Yang kayak tadi Pak Agus cerita. Iya. Saya sudah senang. Ya namanya seniman kampung yang hidup di kampung, tahu cerita kampung, asal-usul kampung, yang satu saat mati pun mungkin di kampung, ya kan? Macam abang ini, generasi milenial hari ini. Jadikan pantun itu menjadi sebuah pakaian bangsa Melayu. Tetap menjadi kebanggaan Iya. kita Pak Agus ya. Ya, itu harapan saya. Lain tak ada. Seikhlas itu seorang Pak Agus di dalam menjaga pagar zaman ini. Iya. Iya. Berangkat, diundang berangkat, jangan bertanya berapa semua. Berangkatlah. Tuhan tahu caranya, bukan kita. Ya. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Niat baik pasti bakal ada ketemu pada akhirnya. Tidak di sini, di tempat lain barangkali. Ya, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada semua yang ada ya di penghujung kan ini. Iya. Saya selalu menyampaikan di penutup acara itu, malam berinai berbunga rampai, intan berkarat berwarna biru. Telah tunai hajat pun sampai, ampun maaf saya kalau ada yang keliru. Petang menyuluh di selah bakung, rupanya ikan hendak dipanah. Sedang batang bulu tinggi lagi melengkung, apalagi saya hanya akar di tanah. Maafkan manakala ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kepada semua pemirsa Melayu TV dan sultanhalumelayu.com ya, semuanya. Saya mohon maaf, mungkin dan masa kita bersua lagi di sumur tangga berjenjang, mandi di kolam tepi perigi. Kalau ada umur yang panjang, berkenan alam bersua lagi. Oke, terima kasih buat pemirsa Melayu TV yang udah dari tadi stay tune di sini, yang udah mau mendengarkan gimana saya dan Pak Agus berbagi buat kawan-kawan Melayu TV. Saya minta maaf kalau ada salah penyampaian, salah ucap, semuanya lah. Pokoknya saya minta maaf. Semoga kita bisa ketemu di acara Melayu TV Ngander di episode yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Terima kasih.